Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arumaya Solihah dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview kembali hasil presentasi kelompok 6 kemarin, yaitu dengan judul Sejarah Sastra periode 1953 sampai periode 1961. Nah, teman-teman, untuk mendukung channel saya ke depannya agar lebih baik lagi, jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk membangun impian saya bisa terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton di next video. Dadah. Nah, teman-teman, pada subtema kali ini saya akan membahas tentang krisis sastra Indonesia. Nah, krisis sastra Indonesia pada masa ini mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan Indonesia. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh sastrawan lainnya. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini, maka gempar membuat berbagai karya sastra yang ada di Indonesia ini. Periode 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur mereka pada saat itu. Nah, subtema yang selanjutnya yaitu adalah majalah sastra. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status penempatan kepemimpinan yang bukan ahli sastra, anggaran yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Sisat, Mimbar Indonesia, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lainnya yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah yang kita butuhkan saja pada saat itu. Nah, teman-teman, subtema yang selanjutnya yaitu ada beberapa pengarang. Nah, salah satu tokohnya yaitu yang pertama ada Nugroho Noto Susanto. Nah, Nugroho Noto Susanto lahir pada tanggal 15 Juni 1931 di Rembang, Jawa Tengah. Dia beragama Islam. Nugroho Noto Susanto menikah dengan Irma Savitri Ralemen pada tanggal 12 Desember 1960. Dia dikaruniai anak 3. Yang pertama bernama Indria Samita, yang kedua bernama Inggita Sukma, dan yang bungsu bernama Norotama. Nugroho meninggal pada tanggal 3 Juni 1985 di Jakarta. Pada waktu itu, ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tokoh kedua yaitu bernama A.A. Nafis, yang nama lengkapnya adalah Ali Akbar Nafis, lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November. Ia meninggal pada tanggal 22 Maret 2003. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, A.A. Nafis menikah dengan Aksari Yasin tahun 1957 dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Dini Akbari, Lucy Bebasari, Dedi Andika, Lenggogini, Gemala Ranti, Rinto Amanda, dan yang terakhir yaitu Rika Anggraini. Nah, cerpen pertamanya yaitu ada Robohnya Surau Kami pada tahun 1955, dan ada Novel Kemarau pada tahun 1967, dan ada cerpen Jodoh Bianggala kumpulan cerpen pada tahun 1963, ada juga Hujan Panas pada tahun 1964, dan ada juga
Saraswati, Si Gadis Dalam Sunyi, novel pada tahun 1970. Nah, tokoh yang berikutnya yaitu ada Trisno Wuyono, adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastranya dengan latar perjuangan melawan penjajahan. Nah, dia lahir di Sosrokusuman di Yogyakarta hari Kamis Pon tanggal 12 November 1926 dan dia meninggal dunia di Bandung pada tanggal 29 Oktober 1996 di kota Bandung. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Toha Mochtar. Dia lahir pada tanggal 17 September 1926 di Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Dia anak kedua dari seorang ayah yang berprofesi sebagai penghulu. Toha Mochtar menikah dengan Tiji Sudarsi, seorang janda yang berasal dari Tasikmalaya pada tahun 1955. Dari perkawinannya tersebut, ia dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama yaitu ada Eli Taswili, yang kedua yaitu ada Sasongko Dumadi, dan yang terakhir yaitu ada Tomang Suselo. Nah, Toha Mochtar juga mempunyai beberapa novel. Salah satunya diantaranya adalah Peluang Novel pada tahun 1962 dan Daerah Tak Bertuan novel pada tahun 1963, dan ada lagi Kabut Rendah novel pada tahun 1968. Ada juga dengan Salah Langkah Bukan Karena Aku novel tahun 1968. Ada juga Antara Wilis dan Gunung Kelut novel 1969 dan Jayamada novel tahun 1971, dan masih banyak lagi karya yang diberikan oleh Toha Mochtar. Meskipun Subagio Sastrawardjojo belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair, dan buku yang pertama pun merupakan kumpulan sajak yaitu Siponi pada tahun 1957. Sesungguhnya ia juga penting dengan prosa-prosanya, baik berupa cerpen maupun berupa esai. Cerpen-cerpennya dibukukan antara lain sebagai penyair, dan buku pertamanya ia pun merupakan kumpulan sajak yaitu Simponi pada tahun 1957. Ada beberapa buku atau cerpen yang dibuat oleh Subagio Sastrawardjojo, yaitu yang pertama adalah Sajak dan Kematian Pun Semakin Akrab. Cerpen selanjutnya yaitu ada Kejantanan Si Sumbing pada tahun 1965 dan cerpen Perawan Tua. Selanjutnya yaitu ada Motinggo Bustami Dating, tetapi ia mengganti namanya dengan Motinggo Bus J atau Motinggo Bus Y, dan nama itulah yang kini lebih dikenal. Dia lahir pada tanggal 21 November 1953 di Kupang Kota, Lampung. Orang tua Motinggo Busye berasal dari Minangkabau. Ayahnya bernama Jalid dengan gelar adat Raja Alam. Nama lengkapnya itu Jalid Sultan Raja Alam. Sedangkan ibunya bernama Rabiah Jakub. Motinggo Busye menikah dengan Lasmi Bahtiar pada tanggal 26 Juli 1962 di Yogyakarta. Nah, ia juga membuat beberapa puisi. Yang pertama yaitu ada Jalan Rata ke Pegunungan pada tahun 1957. Ada juga Kota Kami Dahulu, puisi pada tahun 1957. Dan ada juga beberapa film. Yang pertama yaitu ada Biarkan Musim Berganti pada tahun 1971. Subtema yang berikutnya yaitu ada pengarang lainnya. Dan tokoh yang pertama yaitu ada Riono Partiko. Dia lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus tahun 1932. Cerpennya itu berisi tentang berciri cerita seram. Ceritanya itu berisi tentang yang seram-seram. Nah, salah satunya yaitu adalah karya cerpen berjudul Api. Nah, yang berikutnya yaitu ada S.M. Ardam.
lahir di kota Medan pada tanggal 23 Februari 1932. Salah satu karyanya yaitu drama yang berjudul Nyai Dasima pada tahun 1965. Selanjutnya yaitu ada Sukanto S.A. lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember 1930. Karya cerpennya dimuat dalam bentuk bulan merah, yaitu pada tahun 1958. Selanjutnya yaitu ada Alek Leo Zulkarnain, lahir di Lahat pada tanggal 19 Agustus tahun 1934. Karya cerpennya yaitu dimuat dalam bulan merah pada tahun 1958. Selanjutnya yaitu ada Bokor Huta Suhut, lahir di Balige pada tanggal 2 Juli 1934. Cerpennya dimuat atau dibukukan dalam Datang Malam yaitu pada tahun 1960. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada beberapa penyair. Nah, yang pertama yaitu ada Toto Sudarto Bahtiar. Tempat lahir Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Dia seorang penyair dasawarsa pada tahun 1950-an. Nah, dia pertama kali didengar atau dikenal dengan sajaknya yaitu Ibu Kota Senja. Nah, cerpen-cerpen pun dimulai. Dia mempunyai suara kumpulan sajak pada tahun 1950 sampai tahun 1955. Dia juga mempunyai etsa kumpulan sajak yaitu pada tahun 1958. Tokoh yang berikutnya yaitu ada W.S. Rendra, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935. Dia juga penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. W.S. Rendra mendapat julukan sebagai si burung merak. Nah, jangan tanya, karena W.S. Rendra itu mempunyai beberapa kumpulan cerpen atau naskah lainnya, atau bisa juga puisi. Dan salah satunya yaitu ada Belanda Orang-orang Tercinta pada tahun 1957. Ada juga kumpulan sajak pada tahun 1961. Blues untuk Brownie pada tahun 1971. Nah, tokoh selanjutnya yaitu ada Kirjo Muljo, lahir di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1930. Ia membuat atau mendirikan teater Indonesia bersama Kusno Sujarwadi. Dia lebih ingat atau diingat sebagai pengarang drama. Nah, dia ini mempunyai beberapa tokoh naskah atau beberapa naskah drama. Yang pertama yaitu ada Nona Marjam. Yang kedua yaitu ada Bui, yaitu satu babak. Yang ketiga yaitu ada Beliau Amat Kesurjian, komedi dua babak. Yang terakhir yaitu ada Pengarang Wanita. Yang pertama yaitu ada Nurhayati Sri Hardini Siti Nurkatin. Panjang sekali ya namanya teman-teman. Nah, dia itu lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari tahun 1936. NH Dini adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Novelnya diantaranya yaitu yang pertama Hati yang Damai pada tahun 1961. Yang kedua yaitu ada Pada Sebuah Kapal tahun 1973. Yang ketiga yaitu La Barca pada tahun 1975. Yang keempat yaitu ada Namaku Hiroko pada tahun 1977 dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ke depannya agar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.